Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Rantau Official, salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Rame yang bikin rame, heboh jagat maya dan masyarakat Indonesia. Tersiar kabar ditawari 2 kursi menteri oleh istana kepada PKS. Gimana tanggapan sahabat-sahabatku semua tentang isu seperti ini? Bagaimana tanggapan sahabatku semua? Apakah PKS tergiur dengan isu seperti ini? Apakah seandainya isu ini benar, apakah PKS tergiur dengan tawaran dari istana tersebut? Mudah-mudahan PKS tidak tergiur. Kan berita-beritanya banyak nih dari news Wortai dari news Wortai. Jakarta, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saidido menyoroti kabar yang beredar bahwa Partai Keadilan Sejahtera ditawari 2 kursi menteri oleh istana. Hal ini terungkap ketika seorang politikus PKS ini membocorkan isi rapat dalam pertemuan kecil bersama Nasdem, Demokrat di kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Jadi yang membocorkan katanya itu politisi PKS ketika bertemu di kediaman Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi ketika petinggi-petinggi Nasdem, PKS dan Demokrat ini bertemu membahas tentang kriteria cawapres, ada lontaran dari salah satu petinggi PKS itu bahwa mereka ditawari 2 jabatan menteri di kabinet pemerintahan sekarang. Bagaimana tanggapan teman-teman melihat isu ini, melihat berita ini? Apakah mereka sebegitu takutnya dengan Pak Anies Rashid Baswedan? Biasanya kalau orang takut, teman-teman, sahabat, biasanya kalau orang takut itu biasanya dia punya kesalahan, biasanya. Tapi kalau takut dikejar-kejar hantu ya enggak lah. Takut dikejar-kejar makhluk gaib ya beda. Takut dikejar-kejar binatang buas ya beda. Itu bukan karena kesalahan gitu. Kalau orang takut karena perbuatannya sendiri ya mereka berbagai macam cara, berbagai macam perbuatannya untuk mencegah biar perbuatannya ini tidak diketahui orang lain. Kenapa mereka sampai begitu takutnya? Karena mereka sudah melihat bagaimana Pak Anies nggak bisa diatur-atur oleh oligarki. Bagaimana Pak Anies itu membuat kebijakan berpihak kepada rakyat dan warga Jakarta selama ini Pak Anies Rashid Baswedan memimpin di DKI Jakarta. Jadi ada isu-isu upaya untuk menjegal koalisi partai PKS, Demokrat dan Nasdem. Kalau seandainya PKS ini nantinya bisa dirayu, bisa ditawarin, mau menerima tawaran itu, akan berarti koalisi ini tidak jadi karena tidak cukup hanya Nasdem dan Demokrat, tidak memenuhi ambang batas presidensial threshold. Makanya kita berharap presidensial threshold ini harus dihapuskan jadi 0% atau 4% lah sesuai dengan ambang batasnya partai-partai di istana gitu. Di istana, mohon maaf, di parlemen gitu.
Jadi berbagai macam upaya-upaya untuk mencegal Pak Anies Rashid Baswedan. Kan tetapi boleh lihat cover-cover konten Anak Rantau Official ini, bagaimana Anak Rantau Official ini bikin cover itu tsunami politik Anies Baswedan. Jadi kalau tsunami, yang namanya tsunami itu sudah tidak bisa dibendung. Jadi gelombangnya itu udah gelombang dari masyarakat, dari partisipasi masyarakat seluruh Indonesia ini. Bagaimanapun cara-cara istana untuk mencegah, bagaimana cara-cara istana untuk menjegal, gitu, membentengi supaya gelombang ini tidak bisa menerobos nantinya di 2024 tuh ke istana gitu. Akan tetapi gelombang ini tidak bisa dibendung lagi. Tsunami ini udah nggak bisa dibendung lagi. Sekarang mereka coba, ketika Pak Anies dideklarasikan jadi calon presiden sama Nasdem, kita lihat mereka gencar-gencarnya ketika mereka mengganti pergantian, ketika Pak Anies berakhir masa jabatannya, PJ Gubernur sibuk untuk mendeklarasi citra Pak Anies di Jakarta. Mereka sebarkan isu lagi dari elit politik sampai buzzer-buzzernya untuk mendeklarasi citra Pak Anies, seperti mereka tiup ke semua wilayah di Indonesia bahwa Pak Anies Rashid Baswedan adalah calon presiden politik identitas, politik intoleran, politik yang dekat dengan Islam radikal. Nah, inilah mereka coba untuk membendungnya. Yang namanya sudah aspirasi masyarakat luas berharap Pak Anies Rashid Baswedan mencalonkan diri jadi presiden. Mudah-mudahan insya Allah tidak bisa mereka bendung dengan berbagai macam cara apapun. Inilah ketakutan penguasa. Mereka tetap pengen langgeng kekuasaannya untuk menutupin kesalahan-kesalahannya. Takut nanti bobroknya pemerintahan ini, kekuasaan ini takut terbongkar. Mereka sudah nikmat, sudah nyaman untuk mengambil keuntungan sejak pemerintah ini berjalan, berkuasa. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya dengan isu ini? Mulai dari politik identitas, mulai dari politik intoleran, mulai dari politik yang dekat dengan Islam radikal. Jadi isu tiga ini masyarakat kita sudah cerdas. Dari medsos ini lihat, kemarin dari Drone Emprit mengeluarkan hasil surveinya bahwa pembicaraan Pak Anies Rashid Baswedan ini adalah tokoh paling populer di media sosial dibicarakan. Jadi masyarakat kita ini sudah cerdas gitu. Kalau dulu oke lah, mereka coba lontarkan opini-opini seperti itu, isu-isu seperti itu kan. Sekarang kan masyarakat lihat kenyataannya, bagaimana di media sosial itu Pak Anies disambut begitu banyaknya masyarakat. Pak Anies begitu diperlihatkan oleh masyarakat itu hasil kerja-kerjanya di media sosial itu beredar luas. Masyarakat tahu gitu, masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa mencermati siapa pemimpin yang layak memimpin di 2024, siapa pemimpin yang layak yang mereka pilih di 2024. Jadi itu teman-teman, berbagai macam upaya bagaimana koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat ini tidak bisa terbentuk, dan
bisa menggagalkan pencalonan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Mohon maaf teman-teman. Jadi itulah, kalau udah menikmati kekuasaan, lupa bahwa kekuasaan itu tidak akan lama, tidak akan abadi. Jadi begitulah manusia-manusia yang serakah gitu. Manusia-manusia yang tidak menganggap bahwa hidup kekuasaan itu akan abadi. Padahal nggak ada suatu abadi di dunia ini. Oke teman-teman, kita menghimbau semuanya, relawan Pak Anies Rashid Baswedan, masyarakat dan simpatisan Pak Anies Rashid Baswedan bersatu padu. Kita himbau para pengusaha-pengusaha yang baik-baik, masyarakat, simpatisan masyarakat agar menyisihkan hartanya demi kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah untuk pemenang Pak Anies Rashid Baswedan, untuk kebutuhan nanti di pemilu seperti kayak logistik atau untuk kampanye mana saja, agar kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.